Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upin Jahara, mengajar di kelas 1B. Galuh Marwiyah. Nama saya Nina Rosida. Nama saya Paulus. Perkenalkan, nama Ibu Konstansia Eva, guru kelas 3A. Di SD 12 Ndikong. Karena pengalaman Ibu sudah lama di sini, Ibu kan kelas 1 nih Bu ya. Mungkin waktu awal masuk SD itu ada yang sering nangis-nangis tuh ya. Itu gimana sih Ibu menghadapi? Oh, yang sering nangis tuh ya memang setiap tahun tuh ada yang nangis tuh, yang nggak mau ditinggal sama orang tuanya ya. Itu pengalaman saya bujuk, lah diajak ngomong gitu. Pokoknya diajak bermain dulu di kelas tuh. Supaya dia betah Bu ya. Ya sudah dia betah. sudah berapa lama Bapak mengajar di SD 12 Ndikong ini, Pak? Tahun lebih lah. Umur dekat 2 tahun. Kesalahan apa yang sering terjadi saat seorang Bapak mengajar di siswa SD? Permasalahan yang sering terjadi ya, mama juga kita ngajar anak kecil ya. Iya. Si berumur di bawah 10 tahun, bawah 10 tahun, sekolah 10 tahun. Permasalahan yang terjadi itu ya kenakalan mereka lah. Sering kelahi, sering ganggu temannya saat belajar, sering ngomong pada saat belajar. Tapi itu hal biasa, saya kita sampaikan hal biasa lah, karena mereka pun jiwa-jiwa anaknya masih, jiwa bermainnya masih kuat. Nah, Bagaimana cara Ibu menghadapi anak yang nakal? Untuk di kelas 3, cara saya menghadapi anak yang nakal, pertama kan, ini anak kan nakal, saya disuruh nulis. Ngel, nggak mau. Nanti kita fokuskan ke dia nih kan, kita suruh, ini misalnya namanya si Benzema, tolong jangan ribut kan. Nih, ini ada tugas untuk kamu, dikasih tugas itu biar dia fokus, nggak ribut. Tapi kalau sudah selesai nanti suruh dia kerjakan tugas yang lain biar nggak ribut gitu. Itu nakalnya dalam ribut-ribut di kelas. Makanya bukan yang kayak gagal kawan, cuma ribut aja kayak gitu. Terus cara yang lain misalnya, pokoknya kasih mereka tugas aja, suruh belajar tentang kelasnya. Tapi kalau di kelas gurunya cuma diam, mereka bakalan ribut, semuanya bakalan ribut. Kalau disuruh membaca, menulis, atau suruh mengerjakan tugas, bakalan diam kayak gitu. Bagaimana cara Ibu menghadapi anak yang nakal? Anak yang nakal ini banyak nangisnya ya. Nakal yang suka dengan perilakunya, kadang-kadang yang bandel gitu. Yang nakal sama kawan-kawannya kan. Ya, mengansal sama kawan sih ya biasanya ditegur lah kan, namanya juga anak-anak ditegur, misalkan ditegur nggak bisa nanti dibawa ke kantor. Kalau di kantor udah nggak bisa lagi kan dipanggil orang tuan. Bagaimana sikap Ibu saat ada murid yang berkelahi? Terus cara mengatasinya itu bagaimana? Ya, ini kan pelajaran agama ya. Iya. Ya, kita anak kan lah berpengertian dengan anak, gimana kita bersaudara, itu kan nggak boleh ada perkelahian, apalagi sampai gontok-gontokan misalnya kan. Iya, Bu. Di kelas, apalagi satu kelas, jangan ke satu kelas, satu sekolah juga tidak boleh, atau di dimanapun tidak boleh berkelahi, itu kan karena dilarang dalam agama. Ya. Motivasi Ibu tuh menjadi guru, kemudian mengajar di sini itu apa kok? Motivasinya yang pertama sih ya kepengen saya lihat anak-anak pandai lah ya. Karena kasihan kalau anak-anak yang nggak tahu baca gitu kan. Yang itulah pengen lah biar anak-anak pandai. Berapa lama Ibu sudah mengajar WSQ ini dan apa saja suka dan duka? Ibu sudah bulan 7 nanti pas 1 tahun, mungkin sekarang baru 11 bulan. Sukanya karena tiap hari ketemu anak-anak, senang gitu, jadi happy. Yang awalnya moodnya nggak baik, ketemu anak tuh bisa happy gitu, bisa ada rasa happy sendiri dalam hati kita. Terus dukanya mungkin karena Ibu ini jauh, kadang terkendala di jalan gitu kan, jadi harus berangkat subuh-subuh, nanti kadang-kadang di jalan tuh ban motor bocor, jadi terlambat gitu sampai sekolahnya. Asalnya jarak dari kampung Ibu ke sekolah cukup jauh. Terus bagaimana pendapat Bapak menurut kurikulum 13? Apakah sudah bisa dilaksanakan di SD ini? kurikulum K13 baik, dan kami sudah tetapkan sudah lama ya, Iya. dari
mungkin dari saya masih SMA gitu. Sampai sekarang untuk pelajaran baik. Cara apakah yang Ibu gunakan dalam pembelajaran untuk membangkitkan semangat anak-anak belajar? Yang digunakan. Iya. Kita biasanya praktek gitu kayak. Seperti kalau kegiatan sholat kan, kalau buat praktek tuh anak-anak tuh semangat. Kalau kita sholat tuh, pokoknya ada sholat mereka tuh semangat sekali untuk melakukan praktek. Itu dengan praktek. Apa pengalaman Ibu saat Ibu mengajar? Pengalaman unik. Yang awalnya disuruh menghadapi anak, oh seperti ini anak nih karakternya berbeda-beda. Jadi kita nih dituntun harus bisa mendidik anak nih biar mereka tuh bisa jadi lebih baik. Itu pengalaman uniknya. Yang dulu awal pas kuliah kan, kayak mana nih cara nengok anak-anak nih, kayak mana ya cara ngajar. Kan awalnya kan masih grogi kan. Sekali dah terjun langsung ke dunia pendidikan, ke kelas, berhadapan langsung dengan anak-anak, ternyata seru. Nggak seseram yang kita pikirkan, yang bakalan, aduh kayak mana nih, nggak bisa kayaknya nih. Tapi kalau udah berhadapan langsung sama anak tuh, kita langsung bisa happy, bisa timbul sendiri aja, nanti ada imajinasi yang timbul dalam otak kita. Seperti itu. Satu lagi Bu, di sini kan ada istilah pedagogik ya Bu ya, dan saya rasa mungkin tahu. Oke. Apakah perlu adanya metode pedagogik itu dalam belajar itu? Ya sangat perlu lah itu kan ya, untuk meningkatkan pengetahuan. Kalau menurut Ibu nih ya Bu ya, dalam proses pembelajaran, apakah fasilitas yang disediakan oleh sekolah itu udah cukup nggak? Lumayan cukup. Dari Nah, cuman sekarang ada yang udah rusak gitu. Segala alat itu untuk menghitung tuh ada yang udah rusak. Bagaimana cara Bapak menghadapi murid yang belum bisa membaca? Menghadapi murid yang belum bisa membaca, ya kita harus bina, bimbing, dan jangan mengeluh untuk membina mereka. Mau bagaimanapun kita sebagai guru harus bertanggung jawab agar mereka bisa membaca. kan di setiap kelas nih pasti ada anak-anak yang kurang dalam pembelajaran tuh ya, apalagi kelas 1 kan masih mungkin Ada yang enggak TK. ada yang nggak TK, mungkin belum bisa belajar dengan sering itu ya. Itu bagaimana cara Ibu menghadapinya? Kan mereka ini belum ada dasar ya gitu, jadi Ibu harus ngajar mereka dari awal. Dari awal, dari ABC gitu saya dekatkan, pergi ke setiap bangku tuh, saya datangin. Nah, Jadi diajar, dipegang tangannya, tulis kalau yang enggak ada TK. Apakah harapan Ibu untuk SDN Tikong ini ke depannya? Biar lebih baik lagi ya dari sekarang. Lebih maju kan. Pendidikan yang bisa lebih berkualitas lagi, anak-anaknya keluar berkualitas.